Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, pada malam hari ini ya, kita berada dalam kajian ilmu, ya, majelis ilmu. Semoga ya, yang terucap pertama kali dalam lisan kita adalah ucapan Alhamdulillah, karena hal itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu melimpah pada diri kita semua, sehingga ya, kita melakukan aktivitas kebaikan ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mungkin ada satu nikmat ya, yang terkadang kita tanpa sadari, terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian berada pada pagi hari dalam keadaan aman, tidak ada huru-hara, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, mu'afan fi jasadihi, dan ia bangun dalam keadaan sehat walafiat, ia bangun dalam keadaan badannya sehat bugar, indahu qutu yaumihi, dan ia dapat menyantap makanan pada hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Ya, maka ketika kita mendapati nikmat itu, kita bangun pada pagi hari dalam keadaan aman, ya, sehat walafiat, badan kita masih bisa melakukan aktivitas semua, dan kita masih bisa ada makanan yang bisa kita makan pada hari itu, maka kita telah memiliki dunia dan seisinya. Itu mungkin adalah salah satu nikmat yang tanpa kita sadari ya, kita telah mendapati itu semua. Ya, pada pagi hari ini pula ya, kita mendapatkan makanan yang ada di meja makan kita yang telah disiapkan oleh orang tua kita. Jadi kita masuk pada materi yang pertama tentang keutamaan akhlak yang mulia. Ya, jadi sebelum masuk bab pertama tentang adab, maka kita membahas sedikit tentang keutamaan akhlak yang mulia. Maka keistimewaan akhlak yang mulia ini dalam Islam dapat diketahui dalam beberapa tinjauan. Ya, maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan hal itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya ya, benar-benar bahasanya ya, Rasulullah SAW itu berakhlak yang agung, ya, berbudi pekerti yang luhur. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Ya, yaitu Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya, dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi atau berakhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat keempat. Maka kalau diterjemahkan, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar
ya berbudi atau berakhlak yang agung. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad SAW tentang akhlaknya itu tidak diragukan. Bahwasanya beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, bahkan ya, kaum Yahudi mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, orang yang berakhlak yang mulia, sehingga beliau ya, dijuluki sebagai Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya. Poin yang kedua, Rasulullah SAW ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak." Ya, aku diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kata innama ya, kalau diartikan maka hanya semata, hanyalah. Ya, maka Rasulullah SAW ya, diutus kepada kaum muslimin yaitu semata-mata hanya untuk ya, menyempurnakan akhlak yang baik. Walaupun pada zaman tersebut ya, sudah mempunyai akhlak yang baik. Ya, misalkan para sahabat mempunyai setia kawan, ya, jujur, namun telah datangnya Rasulullah ini untuk menyempurnakan akhlak mereka. Dan poin yang ketiga, akhlak yang mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Taqwallah wa husnul khuluq." Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka hal ini ya kita tidak ragukan lagi bahwasanya akhlak yang mulia ini ya, dapat menjadi salah satu banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Ya. Bisa jadi misalkan ada seseorang yang mungkin banyak ya ibadah sunnahnya dia lakukan, tetapi ketika akhlak mulia terhadap tetangganya, terhadap orang tuanya, ya ia berkata yang buruk, ya maka bisa jadi hal itu adalah menjadi penyebab penghalang dia untuk masuk surga. Tetapi ketika ia berakhlak yang baik, ya walaupun salat sunnahnya kurang, ya, tetapi ketika ia berakhlak yang baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab untuk ia masuk ke dalam surga, insya Allah. Dan yang keempat adalah taraf kemuliaan akhlak, itu adalah ukuran keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hal itu, ya maka kita sebagai seorang yang beriman, ya, untuk melihat bagaimana akhlak kita, maka kita lihat bagaimana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan ketika kita bercerita atau mengobrol sama teman kita, ya, kalau teman kita ini merasa tidak nyaman, ya, merasa sangat terganggu terhadap apa yang kita katakan, ya, bisa jadi kurangnya akhlak kita. Jadi ketika seseorang berakhlak yang mulia, maka ia akan mendapatkan kenyamanan bagi sekitarnya. Ya. Karena ucapan yang keluar dari lisan tersebut adalah ketenangan bagi yang mendengarnya, bukan yang dapat mendatangkan keburukan. Misalkan ya, ada seseorang mungkin ya, karena buruknya perangainya ya, atau ucapannya sehingga ia sangat tidak disukai teman-temannya. Ya. Terkadang pukulan secara fisik ya, masih mending daripada pukulan secara batin, yaitu kalau zaman sekarang ini body shaming ya. Ya, jadi tidak good looking ya, maka akan ada terucap pada lisan kita. Jadi akhlak mulia adalah barometer atau tolak ukur keimanan seseorang terhadap keimanannya. Poin yang kelima, ya, semakin mulia akhlak seorang mukmin,
maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan diajak bergaul. Maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW paling suka seorang yang baik akhlaknya, ya, orang yang baik kepribadiannya dan mudah bergaul dan diajak bergaul. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, mungkin saja terkadang kita cerita sama teman kita yang mungkin misalnya teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya kita merasa nyaman. Ya. Suka aja cerita sesuatu misalnya masalah kejadian yang mungkin bisa mendatangkan solusi bagi kita. Ya. Hal itu tidak terasa sehingga waktu telah lama berlalu. Ya. Karena kenyamanan kita terhadap teman atas akhlak yang baik mungkin, ya, ucapan yang baik, ya, maka hal itu adalah seorang yang kepribadian baik dan mudah diajak bergaul. Tetapi ketika ada seseorang, ya, kita ketika bicara seakan-akan nyelkit, ya, ceplas-ceplos, ya, tidak tahu bagaimana menegur, ya, tidak tahu bagaimana adabnya ketika menasihati, ya, sehingga yang ada bukan mendatangkan solusi, ya, tetapi yang ada mendatangkan kebencian dalam diri. Ya. Jadi beruntunglah ketika seseorang itu, ya, yang dirindukan kehadirannya, ya, ketika ia tidak ada dicari, ya, mana si fulan, ya, kok tidak pernah ketemu, ya, tidak pernah terlihat batang hidungnya, ya, maka beruntunglah orang-orang dirindukan kehadirannya, ya, karena hal itu adalah sebagai bentuk betapa mulianya akhlaknya dan baik budi pekertinya serta mudah bergaul. Tetapi ketika ada seseorang pula yang sangat tidak dirindukan kehadirannya, bahkan ketika ia tidak hadir, malah kesenangan yang datang pada diri kita semua, ya. Alhamdulillah selalu hadir, ya. Jadi sebagaimana kalau misalkan hal itu terjadi, maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna syarran nas manzilatan inda Allahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah man wada'ahu aw tarakahu nas ittaqa'u fuhsihi. Adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Ini betapa keutamaan akhlak yang mulia. Jadi mungkin ada kita lihat orang ini fisiknya masya Allah, kan? Begitu besar, kan? Besar, kan? Bobotnya besar, kan? Tetapi ketika kita berbicara dengannya terasa ringan, nyaman. Ketika dia mengeluarkan kata-kata dari lisannya, ya, menenangkan hati kita. Oh, masya Allah, kan? Tapi orang yang terlihat berat, tetapi ketika ia keluar apa yang dari lisannya, ya, terasa ringan bagi kita. Ya, tidak ada kebencian yang muncul dalam hati kita, yang ada hanya ketenangan. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita ada lihat orang yang kurus kerempeng, ya, tetapi ketika ngomong, nyelkit, ya, malah bikin yang ada tuh berat di hati kita, tidak mau ketemu lagi, ya. Karena ceplas-ceplosnya. Ya. Maka dari itu masih mending ketika kita mendapatkan pukulan fisik daripada kita mendapatkan pukulan batin, ya. Karena ketika hati sudah tersakiti, ya, berat jelas, ya, walaupun bisa disatukan, tetapi masih ada bekas-bekasnya dalam hati kita, ya. Ya, memang memaafkan itu mulia, namun sangat sulit kita lakukan untuk memaafkan keseluruhannya. Kita bisa memaafkan, tapi tentu masih ada, ya, rasa sakit di hati kita ketika kita mendapatkan, ya, pukulan batin atau perasaan tersebut. Jadi ketika seorang yang dirindukan kehadirannya, maka beruntunglah orang tersebut karena akhlaknya yang mulia. Tetapi ketika tidak dirindukan kehadirannya, malah yang ada kegembiraan ketika ia tidak hadir dan tidak ada yang mencarinya, maka hal itu adalah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, pernah bercerita suatu ketika seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Ya, namun saat Rasulullah SAW mengajaknya berbicara, ya, orang tersebut malah gemetaran, ya, saking canggungnya berhadapan dengan Rasulullah.
karena karisma Rasulullah SAW membawa Rasulullah SAW sehingga membuat seorang itu merasa segan, canggung ketika berhadapan atau berbicara terhadap Rasulullah SAW. Namun ketika melihat hal itu, Rasulullah SAW pun menenangkannya sembari bersabda, tenang saja, aku ini bukanlah seorang raja. Innama ana ibnu mar'atin ta'kulu qadim. Sungguh aku hanyalah seorang anak atau seorang putra dari seorang wanita yang biasa saja, yang makan daging yang dikeringkan. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat seorang itu merasa canggung, gemetar ketika berbicara terhadap Rasulullah, maka Rasulullah mencoba untuk menenangkan. Tenang saja. Kalau bahasa kita tuh santai aja. Jadi sama-sama kita makan nasi, tidak ada kedudukan siapa yang lebih tinggi. Maka hal itu menyebabkan orang tersebut merasa lebih tenang ketika berbicara terhadap Rasulullah, ketika berada di sekitar Rasulullah, ketika bersama Rasulullah. Maka tentu kita juga ingin menjadi seorang yang seperti itu. Ketika kita berada di sekitar manapun, kita berada di manapun, kita dirindukan kehadiran kita, karena akhlak kita, karena ucapan kita, karena lisan kita, yang itu mendatangkan kebaikan. Dan tidak ketika orang berada di sekitar kita pula merasa nyaman karena kehadiran kita. Jadi tidak ada yang membedakan karena si fulan ini mempunyai jabatan tinggi, mempunyai harta yang tinggi, sehingga hal itu menjadi canggung dan seakan ada perbedaan strata sosial, si kaya dan si kaya, si miskin dan si miskin. Maka untuk menenangkan bahwasanya kita ini sama-sama makan nasi. Maka ketika akhlak atau lisan kita ini baik, maka kita akan dirindukan akan kehadiran kita. Poin yang keenam, semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajat surga yang akan ditempati kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Maka ketika seseorang dekat dengan Rasulullah SAW karena akhlaknya, maka hal itu akan menjadi adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak lantaran kemudahan melakukannya secara cakupannya yang begitu luas. Rasulullah SAW bersabda, innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Walakin yas'uhum minkum bastu wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa meliputi hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Tentu kita tidak bisa meliputi dengan harta-harta kita yang terbatas ini. Walaupun kita misal punya 1 miliar, kita tidak bisa membagikan itu semua pada seluruh manusia yang kita kehendaki. Pasti akan habis pula. Tetapi ketika kita membagikan dengan meliputi hati mereka, yaitu dengan berwajah seri ketika bertemu, dan ucapan lisan kita ketika bertemu mereka, maka hal itu lebih banyak pahalanya daripada harta yang kita bagikan. Karena akhlak mulia dan wajah yang berseri ketika bertemu saudara-saudara kita atau orang lain, maka hal itu tidak terbatas dan tidak ada habis-habisnya. Ketika kita harta yang kita bagikan, tentu akan ada habisnya, karena harta kita masih terbatas. Tetapi ketika akhlak mulia yang kita bagikan, maka tidak ada batasannya dan mendapatkan pahala yang begitu banyak. 2 poin. Yang ke-8, akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak karena ia terkait dengan hubungan sesama makhluknya. Biasanya mayoritas waktu setiap manusia habis untuk berinteraksi dengan sesama makhluknya. Kesehariannya dipenuhi dengan muamalah, yaitu interaksi, jual beli dan lain-lainnya kepada sesama makhluk, dari mulai keluarga
teman, guru, rekan kerja, murid, para pedagang, pembeli, ya, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, apabila seorang mampu menanamkan akhlak mulia dalam dirinya, sehingga ia tercermin dalam setiap muamalahnya, maka seakan ia menghabiskan kesehariannya untuk mendulang pahala. Ya, bayangkan ketika kita bangun tidur saja, ya, tentu kita banyak berinteraksi atau bermuamalah kepada siapa saja. Ya, selagi masih di rumah, maka kita bermuamalah kepada keluarga terdekat kita. Di lingkungan kerja, kita bermuamalah kepada rekan-rekan kerja, ya, teman kerja kita dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung atau menyakiti hatinya. Ya. Mungkin ada kita lihat hewan, ya, lintas kucing, ya kan? Kita bermuamalah, ya, berinteraksi, ya, ada yang ngajak bicara biasanya, ya. Itu bisa menjadi pahala. Kalau hewan saja kita sakiti, bisa kita tendangkan, ya kan? Kita pukul, kita buang, ya, maka hal itu menjadi hambatan, ya, untuk kita yang biasanya berinteraksi sama makhluk. Dan yang poin yang terakhir, Rasulullah SAW, ya, sering berdoa meminta akhlak yang mulia, ya, dalam salatnya. Rasulullah SAW berdoa dengan salah satu doa kita, ya. Itu yang artinya, ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkanmu kepadanya kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menjauhkanku dari keburukan kecuali Engkau. Dan doa yang mungkin biasa kita ucapkan, yaitu ketika kita bercermin, ya. Allahumma asanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupa fisikku, maka perbaguslah pula akhlakku. Ya, jadi jangan hanya kita meminta good looking saja, yang dimana kita agar meminta untuk terlihat lebih ganteng, lebih cantik, tetapi ketika akhlaknya pula buruk, ya, maka itu tidak sebanding dengan apa yang ditampilkan. Bisa saja ia terlihat gagah dan cantik, tetapi itu akan luput pada hari tuanya. Ia akan keriput dan kulitnya akan kendor. Tetapi ketika akhlak mulia yang tertanam pada dirinya, ya, mau bagaimana rupanya, ya, ketika akhlaknya yang mulia, maka akan terlihat enak dipandang dan nyaman untuk, ya, berbicara atau ngobrol dengannya. Dan doa khusus yang lainnya, ya, yaitu Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wa ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, amalan, dan hawa nafsu. Maka semoga 9 poin ini tentang keutamaan akhlak yang mulia, yaitu semoga menjadikan kita ketentraman hati, mendekatkan yang jauh, ya, bahkan terkadang musuh bisa menjadi teman, dan dijauhkan dari banyak keburukan. Ya, itu adalah awal atau mukadimah dari syarah Kitabul Jami', ya, yaitu tentang keutamaan akhlak yang mulia.